Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini, Senin 24 Juli 2023. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 12 ayat 38 sampai 42. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, Ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini Injil bicara tentang beberapa ahli Taurat dan orang Farisi meminta tanda dari Yesus. "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Jawaban Yesus menarik. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Orang Farisi dan ahli Taurat sering melihat tanda dan mujizat yang dilakukan Yesus. Mereka menyaksikan itu semua. Bahkan mereka merasakan mujizat itu. Tapi karena gengsi, maka mereka tidak mengakui. Pikiran dan hati mereka tertutup oleh gengsi mereka, oleh kekhawatiran akan kehilangan status jabatan wibawa mereka. Pada mereka Yesus memberikan tanda Nabi Yunus. Apakah Nabi Yunus memberikan tanda pada bangsa Niniwe? Tidak juga. Selain pemberitahuan Nabi Yunus akan murka Allah yang siap ditumpahkan kepada Niniwe bila orang-orang Niniwe tidak bertobat, Nabi Yunus hanya menyampaikan agar mereka bertobat. Bahwa bila Niniwe bertobat, maka akan terjadi, tidak bertobat, maka akan terjadi murka Allah. Itulah kata-kata Yunus. Tapi ada hal penting, yakni kehadiran Yunus, dan itulah yang memberikan kekuatan dari kata-katanya. Bagi bangsa Niniwe, itulah tanda kehadiran Tuhan lewat Yunus. Dan mereka bertobat. Yesus tidak akan memberikan tanda kepada para ahli Taurat dan orang Farisi, karena mereka tertutup mata hatinya akan semua tanda kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka gengsi untuk mengakui mujizat apapun yang dilakukan Yesus. Dan mereka tidak menerima itu semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi persoalan hidup beriman kita. Kadang dalam kehidupan kita, sebagai orang beriman, kita menuntut tanda dari Tuhan. Dalam doa-doa kita, sering kita protes karena Tuhan belum mengabulkan doa-doa kita. Bagaimana kita bisa melihat tanda kebaikan Tuhan kalau kita sudah mempunyai konsep sendiri dan minta Tuhan menuruti apa yang kita pikirkan? Hari ini kita diingatkan bahwa yang paling pertama dalam kehidupan beriman adalah membuka mata hati kita pada Tuhan untuk melihat tanda kebaikan Tuhan pada kehidupan kita. Kita masih bisa bernafas, kita masih bisa tersenyum, bisa melakukan segala sesuatu bersama keluarga kita, laksanakan aktivitas kita. Bukankah itu tanda Allah mencintai kita? Bukankah itu bahwa Allah mendengarkan doa-doa kita? Itulah mujizat Allah untuk kita. Maka saya ingin mengajak kita, saudaraku terkasih, belajarlah untuk bersyukur. Melihat semua kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan jadilah pribadi yang rendah hati untuk mensyukuri itu semua dan percaya
Tuhan mencintai kita, walaupun kita kadang mengkhianatinya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.